Oke, sobat-sobat Garuda, seperti apa videonya? Mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. 10 pemain ya, karena rotasinya begitu luar biasa yang selalu dilakukan oleh Moriyasu ya. Siapapun yang bermain, kayaknya nggak menurunkan tempo mereka, nggak menurunkan kualitas mereka secara overall, sehingga lagi-lagi tadi Noe bilang akan ada tsunami serangan, ya itulah potret Jepang di setiap pertandingan. Iya. Lawan tim-tim manapun mereka akan tampil sangat ofensif dengan komposisi 3-6-1 mereka. Kalau saya sih melihat Jepang tetap Jepang lah ya. Mau dia lapis 2, lapis 3, lapis legit, tetap mereka bahaya pasti. Udah 1-2 pemain tuh nggak ngaruh lah buat mereka. Iya. Tapi yang sini di momen ini yang saya sangat senang dan saya soroti adalah soal ekspektasi masyarakat yang agak menurun. Nah itu saya senang Masa banget. menurun? Menurun. Enggak. Artinya kalau kita lihat waktu lawan Jepang kan King Indo nih. Wah kita pasti bisa menang. segala Lawan macam. China ya? Sorry, saya bilang lawan sebenarnya. Jepang. Oh, sorry, lawan China, betul. China. Nah, lawan China itu kita kan pede banget, agak overconfidence, bahkan Yes. juga dari line up yang ditampilkan Sintayong saat itu menunjukkan situasi itu. Nah, ketika kita kebobolan, kita kalah dari China, kemudian ekspektasi mulai kembali ke bahasa kerennya equilibrium, keseimbangan yang wajar, apalagi lawan Jepang. Ekspektasi masyarakat sekarang kan yang kita dengar, ya seri aja Seri senang, lah. ya kan, gitu kan. Bahkan ada yang ngomong, walaupun saya nggak berharap ya, kalaupun kalah jangan dibantai kan gitu kan. Nah, Yes. itu sebenarnya bagus. Jadi kita kembali lagi ke Diingatkan ya. diingatkan kembali di posisi kita, apalagi lawan Jepang. Nah, jadi mudah-mudahan kalau pendapat saya situasi nanti mau seperti apapun itu, terlepas nanti kita akan bicara soal teknis pemain, membuat tekanan itu agak berkurang. Nah, kemudian ada dukungan dari penonton. Nah, mudah-mudahan di saat yang seperti ini jadi plot twist. Ya, tiba-tiba seri, apalagi mungkin menang. Ya, who knows ya. Nggak tahu nih, kalau menang jadi viral mungkin apa ini. Jadi itu aja sih. Jadi situasi ini menurut saya tuh sangat positif dan mudah-mudahan juga Sintayong agak sedikit lebih kalem untuk bisa jangan terlalu banyak bereksperimen lah. Walaupun sekali lagi emang itu adalah prerogatif beliau. Yes. Mungkin Itu karena harapan ini ya, kita lah ya. Iya. mungkin karena Jepang mainnya kan sewornya halus tuh. Iya. Yes. Selalu ngangkat-ngangkat kita, selalu gitu. Disanjung. Dan kita seperti terbuai di awal. Wah, kita udah satu level sama Jepang. Tapi sekarang untungnya seperti Arpa bilang, kita udah balik lagi nih. Di ekspektasi awal kan orang bilang ketika grup di awal kan expected loss ya. Kalau Iya, Jepang betul. home away emang ya udahlah kalau kalah sama Jepang nggak apa-apa. Even Saudi Australia juga terutama Saudi away kita juga nggak terlalu Ya, banyak kita nggak pikir ekspektasi kita ya. dapat poin, tapi ya siapa tahu ya itu yang plot twist yang saya bilang justru menang ya lawan Jepang itu walaupun kita kalah sama China kemarin. Tahu-tahu tiba-tiba kita bisa menang gitu dapat penalti menit terakhir kan selalu itu kalau kejadian selalu mikir begitu kan 0-0 kayak Australia tiba-tiba menit terakhir dia handsball gitu kan. Iya, siapa tahu kan. Kita berharap di tanggal 15 nanti ada hari kebalikan. Iya, mudah-mudahan. Ada hari kebalikan. Nah, oke, kalau kita lihat line up dari timnas Jepang ini kan kembali dipanggil ada Kyogo Furuhashi, pemain asal Celtic FC ya. Ini dia lagi on fire banget dengan istilah ada Kyogo. Ini yang lagi on fire banget, lagi rame banget. Nah, ini akan menjadi ancaman nggak bagi Jay Izas dan kawan-kawan nanti? Iya, mungkin yang lebih bahayanya sebetulnya teman dia di Celtic ya. Daisen Maeda. Daisen Maeda ya, itu langganan tuh dipanggil Iya, aja. itu langganan dipanggil, apalagi nggak ada si Ayase. Kayaknya kan Maeda yang jadi strikernya. Tapi Furuhashi juga setelah setahun dia nggak dipanggil. Karena penampilan beberapa pemainnya emang di timnas lebih stabil, makanya dia kemarin nggak dipanggil. Cuman ya sejak gabung di Celtic 2021 dia performance-nya memang selalu bagus gitu bersama Celtic. Apalagi di Celtic kan ada 3 pemain Jepang kan. Iya. Selain si Maeda ada satu lagi Ito. Reo Hatate. Reo. Ya, ada 3 pemain dan 3-tiganya punya chemistry yang cukup baik gitu. Makanya kenapa Furuhashi akhirnya dipanggil untuk memperkuat barisan depan juga. Tapi ya siapapun ya, Jepang kita bicara Jepang, tadi Arpa bilang mau lapis berapapun yang diturunin tuh nggak ngaruh gitu loh. Mereka mau turun dengan tim semua J-League-nya pun masih berat juga buat kita, nggak gampang gitu buat kita. Apalagi dengan materi yang semuanya tampil di abroad gitu. Jadi ya kita enjoy aja lah ya. Iya, Pertandingan nggak usah ekspektasi tinggi. Ya Jepang akan selalu menjadi Jepang, akan selalu menyulitkan. Mereka kadang-kadang off day, ya mungkin harapannya mereka agak sedikit off day lah ya. Maksudnya nggak terlalu superior penampilannya. Semoga. Harapannya mungkin kalau jadi fans pasti seperti itu kan. Harapannya Moga-moga tersandung Jepang itu. Jadi kombinasinya tuh bisa aja ya kalau emang lagi tadi yang Mas Aryo bilang lagi harinya itu Jepang ya lagi off day itu bisa aja. Kemudian kita juga kan dapat dukungan penonton nanti ya. Noela nanti nonton nggak? Apa dong? Nonton. Nonton. Terus juga
pemain kita semua udah mulai pulih nih, tapi nanti kita akan bahas ya di mungkin bagian berikutnya. Nah, ketika terus ada sedikit kita butuh luck. Nah, dengan situasi kombinasi itu bukan tidak mungkin kita nyuri-nyuri 1 poin. Syukur-syukur tadi kayak Mas Sarul bilang, lucknya lagi bagus, tiba-tiba ada penalti menit terakhir. Bobolan ya kita nggak tahu ya. Tapi sekali lagi yang penting gue senangnya adalah kita kembali fokus dan juga itu tadi tetap nggak bisa kita kesampingan juga bahwa Jepang itu adalah Jepang yang peringkat pertama kalau nggak salah ya dari AFC itu yang paling tinggi posisinya, meskipun peringkat 15 dunia. Iya, meskipun kalau kita ukur kekuatan kita dibandingkan ketika bulan Februari awal ya, waktu itu kita main di Piala Asia itu yang kita Januari akhir kita kalah 3-1, kekuatan kita udah jauh lebih bagus kan. Udah nambah Ragnar, Tom, siapa lagi? Hilgers, kiper Martin Paes, ya name it lah, Bang Jai. Jadi harusnya sih kalau kita lihat dari komposisi itu kita we can do something lah nanti tanggal 15. Lebih confidence lah ya. Harusnya. Hopefully, tapi itu sebenarnya bagus juga yang dibilang sama Bung Harpan dan Mas Sabtu tadi mengenai ekspektasi ya, karena selama ini memang ekspektasi kita tuh udah tinggi banget, tapi ini akhirnya kembali tone down gitu lah, ekspektasinya lebih realistis. Bahasa Inggris nggak apa-apa. Realistis. Nah, ini ada nama menarik juga di antara line up-nya timnas Jepang. Ini ada mantan kapten Inter Milan, ada si Yuto Nagatomo. Ini satu-satunya bek kiri murni yang dipanggil oleh Coach Moriyasu. Nah, sosok si Nagatomo ini gimana? Umur 38 tahun ya, untuk bek kiri itu lumayan challenging. Lumayan sangat challenging untuk naik turun. Dan tapi gue nggak yakin dia akan diturunkan ya. Jadi mungkin hanya dipanggil, mungkin ya, walaupun ini nggak ada bek kiri lagi setahu gue. Jadi mungkin dia, tapi kan akhirnya Jepang, jadi banyak ada 2 atau 3 pemain setahu gue yang bisa juga ditampilkan sebagai bek kiri. Jadi mungkin Nagatomo tidak akan ditampilkan sebagai starter, tapi secara personal saya pengen banget sebenarnya ngelihat dia main, karena bagaimanapun juga dia mantan bintang Inter Milan dan juga tentunya sempat di bawah Erick Thohir ya kalau nggak salah ya, waktu dulu di zaman presiden gitu dia main. Jadi ya let's see lah Nagatomo, tapi saya rasa sih dia lebih kepada untuk menjaga menjadi mentor lah di ruang ganti gitu. Ya dia benar 38 tahun tapi masih setiap pekannya main buat FC Tokyo. Ini kita tahu lah Liga Jepang gimana wingbacknya tuh aktifnya luar biasa. Dia memang punya speed yang bagus ya. Dia punya speed yang bagus, dia punya kemampuan dribbling yang oke. Ketika bertahan mundur pun track back dia bagus juga untuk bisa ngimbangin penyerang-penyerang lawan. Jadi kalau diturunkan ya dia menjadi aset yang oke juga buat Jepang gitu. Cuman kalau ngelihat track record dia di Jepang, terakhir dia bermain di Piala Dunia 2022 itu 4 pertandingan semuanya dia main tuh, dari 3 di fase grup dan juga ketika mereka kalah di 16 besar itu juga nunjukin bahwa itu penampilan terakhir dia. Setelah itu dipanggil untuk beberapa pertandingan di bangku cadangan. Seringnya tuh dia adanya di bangku cadangan. Beberapa pemain timnas Jepang yang kita sudah bahas, kita balik sedikit ke timnas Arab Saudi nantinya. Ini menarik karena mereka punya pelatih baru ya, Herve Renard di sini yang kembali memanggil Salman Al-Faraj. Nah, menariknya Al-Faraj ini kan nggak pernah dipanggil pada saat kepemimpinannya Mancini. Ini dengan kembalinya dia, apakah ini menjadi ancaman tersendiri lagi, ancaman baru lagi bagi timnas kita? Emang Jepang di bawah Renard dan di bawah Mancini itu Arab Saudi itu tim yang berbeda ya. Satu, ketika bersama Renard kita lihat di Piala Dunia, ini tim yang sangat-sangat direct. Tim yang betul-betul militan, manfaatin wingback dengan luar biasa, manfaatin flanks yang luar biasa. Sementara di era Mancini mau Arab Saudi itu build up dari bawah. Itu kan bukan karakter Arab Saudi ya dalam bermain, dan kelihatan banget ketika lawan kita pun kita press, mereka mau ngeluarin bola aja susah. Komposisinya bisa dibilang sangat berbeda timnya Renard dan juga timnya Mancini. Makanya kenapa Faraj dipanggil setelah setahun dia nggak dipanggil, dibilangnya diparkir oleh Mancini, karena ketika dipanggil untuk uji coba dia menolak. Makanya pas ikut TC mau uji coba dia nggak mau dipanggil, makanya sama Mancini ya udah lu nggak akan gue panggil. Bener nggak dipanggil lagi sama dia, tapi Renard melihat tetap butuh dia. Bahkan dari skuad terakhir Mancini ada 11 pemain Arab yang diganti. Itu suatu bukti lagi bahwa dia butuh pemain-pemain yang pernah dia bawa sukses bersama Arab dengan gaya bermain yang berbeda. Kalau tadi Noe bilang akan
apa buat kita. Nah, ini dia nih. Kemarin kita waktu lawan Arab, ya kan kita bisa main menekan 15 menit pertama, kita press luar biasa, kita create chance demi chance, membuat mereka nggak nyaman untuk megang bola dengan pressing-pressing kita. Apakah ini akan kembali berlaku untuk Arab yang sekarang? Ya mungkin nggak senyaman itu kita bermain, karena Arabnya berbeda, karena mereka akan jauh melempar bola ke depan, memanfaatkan fisik mereka yang selalu dalam berduel selalu bisa mengalahkan pemain-pemain Asia yang lain. Kecepatan mereka juga luar biasa. Akan menjadi game yang betul-betul berbeda dibandingkan pertandingan pertama di Arab Saudi. Tapi saya tetap punya keyakinan kita bisa sih mengambil poin lawan Arab Saudi, karena mau nggak mau ya tiga pertandingan home kita terakhir yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Yang mungkin 9 poin ini yang betul-betul kita butuhkan untuk bisa lolos entah itu peringkat 3 atau peringkat 4. Iya. Kemarin terima kasih kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto yang terus mendukung bagaimana tim sepak bola kita menuju kelas dunia. Pimpinan DPR bahkan kemarin dipercepat, mestinya tidak ada diskusi atau agenda, mereka mempercepat. Terima kasih kepada pimpinan DPR yang sangat suportif hal ini. Dan tentu dengan cederanya beberapa pemain, ya, Max Silger kemarin di pertandingan terakhir ada hamstring, ya, sepertinya tidak akan memperkuat, ya. Kedatangan Kevin Dix untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan. Apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasinya, presidennya. Jadi kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi tim nasional kita. Dan kembali, ya, saya ingatkan, jangan pernah beda-bedakan pemain kita. Ini semua anak bangsa yang ingin memperkuat bangsa kita di urusan sepak bola. Jadi isu-isu ini main di dalam, main di luar, main di mana, ya, kakeknya siapa, bapaknya siapa, ya, tidak perlu diperdebatkan lagi, ya, karena ini anak bangsa. Ya, kita sudah kasih lihat di U17 kita, U20 kita juga semua bermain menjadi satu kesatuan. Dan ini pertama kali, ya, buat kita seluruhnya U17, U20, grassroots kita untuk tim nasional masa depan itu semuanya lolos. Tidak banyak negara di Asia, ya, kalau kita lihat itu ada Jepang, Korea, Saudi yang semuanya lolos. Di Asia Tenggara tidak ada. Artinya apa? Ekspektasi, ya, masyarakat kepada PSSI juga makin berat. Artinya apa? Kita harus makin serius memastikan program-program ini bisa konsisten, bukan kagetan. Itu yang saya bilang. Ya, membangun prestasi itu tidak bisa karena, ya, sebuah situasional, karena tentu wah ini hoki, keberuntungan, nggak bisa. Prestasi itu harus dibangun dari grassroots. Harus terus, khususnya buat tim nasional, ya, dari mudanya terus kita bina gitu. Tim putri kita masih jauh tertinggal. Ya, bahkan saya waktu itu bicara kalau Coach Sintayong itu dari 0, nah Coach Mochi ini dari minus bangunnya. Jadi kalau tim putri perlu kesabaran, ya, kesabaran kita memperkuat tim nasional putri kita, dan rata-rata umurnya sekarang mayoritas di bawah U20. Ya, kita bisa saksikan nanti Claudia, yang lain-lainnya mungkin 3-4 tahun lagi akan mulai bunyi, ya, akan menyala. Pak Erik, cuman ya tentu targetnya Asia Tenggara dulu, ya, tapi kita coba beranikan. Yes. Pak Erik, harapannya Pak. Kalau saya selalu setiap pertandingan ingin dapat poin, karena waktu itu kan saya sampaikan 15 poin untuk 10 pertandingan. Hari ini kita 4 pertandingan 3 poin. Artinya untuk mencapai 15 poin tidak mudah. Terbaik mungkin 12 poin. Artinya apa? Ranking 3-4. Itulah kenapa dalam evaluasi saya kepada Coach Nova, Coach Indra, Coach Sintayong sama saja. Targetnya Coach Nova
meloloskan ke Piala Dunia. Waktu itu gitu kan janjinya. Iya. Coach Indra sama Piala Dunia. Coach Sintayong targetnya sama Piala Dunia. Jadi saya nggak ngebedain Coach Sintayong, Coach Nova. Pokoknya janjinya waktu itu bawa Piala Dunia. PSSI bersama pemerintah menggelontorkan pendanaan yang luar biasa. Ya, baik bantuan dari pemerintah yang kemarin 120 ataupun yang kita bisa dapat pemasukan hampir 200 berapa? 280? Ya, hampir 400 katanya Pak Marshall. Hampir 400 miliar. Jadi ini belum pernah ya saya rasa PSSI dapat kepercayaan dari publik. Kemarin ada susu, sebelumnya ada minuman, ada perusahaan finance, hak siar, tiketing. Ini jumlah yang luar biasa. Ya, ini membuktikan bahwa ketika PSSI bekerja secara profesional, transparan, ya pemerintah happy, masyarakat happy, sponsor dari pihak swasta happy, ya tinggal kita PSSI nggak boleh cepat ngos-ngosan, harus terus berpacu lagi, kuat lagi, karena semua matanya sangat-sangat menyorot kepada sepak bola. Beliau pergi, beliau pasti nonton, Pak Prabowo pasti nonton. Tapi beliau kan ada kunjungan bilateral ke China, ke Amerika, lalu juga ada G20 di Brazil, ada APEC, lalu juga ada kunjungan ke Inggris ya. Jadi beliau pada saat ini bukannya tidak support, beliau sangat support sepak bola. Bahkan kemarin Bapak Presiden mendisposisi kepada Menkyu dan waktu itu disaksikan juga sama Pak Wamenkyu untuk anggaran sepak bola tahun depan ini berlanjut. Ya, angkanya saya belum boleh bocorin karena belum ada turunannya ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang percaya kepada sepak bola Indonesia. Pak Erik, Bos Johor Darul Tazim, Tunku Ismail menyebut sepak bola Malaysia FAM butuh sosok seperti Pak Erik soal kepemimpinan dan koneksi internasional. Mungkin ada tanggapannya Pak? Saya nggak bisa komen tentu pendapat yang dari luar negeri. Cuman Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.